Usia muda bukan penghalang untuk terjun ke dunia bisnis dan meraih sukses. Hal ini dibuktikan oleh Maria Francisca Amalia Thesen, atau akrab disapa Lia. Ia mampu mengembangkan bisnis aksesoris yang dirintisnya sejak di bangku kuliah hingga berkembang seperti sekarang. Lia, yang memiliki latar belakang pendidikan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti ini, memulai debut bisnisnya di usia 21 tahun dengan menjual berbagai aksesoris unik hasil kreasinya, seperti kalung, gelang, sepatu lukis, topi rajut, dan baju rajut. Lia melihat celah bisnis saat itu, di mana para mahasiswa di kampusnya kerap berpenampilan fashionable mengikuti tren mode. Lulus kuliah, Lia semakin fokus membesarkan bisnisnya melalui usaha toko unik atau disingkat Tonik. Kini, Tonik yang ia rintis sejak tahun 2006 ini sudah memiliki beberapa gerai yang tersebar di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta dan Surabaya. Namun Lia tidak lekas puas dengan segala pencapaian yang diraihnya. Untuk itu, ia terus berinovasi, menciptakan produk-produk baru yang unik dan tidak pasaran. Inovasi kami ciptakan dari Tonik untuk memuaskan pelanggan yang disesuaikan oleh karakteristik mereka, dan biasanya kami melakukan itu per 2 minggu agar mereka tidak bosan datang ke toko kami. Di Semarang, ada Dea Valencia Budiarto atau akrab dipanggil dengan Dea. Di usianya yang relatif masih muda, gadis kelahiran Semarang 14 Februari 1994 ini sudah memiliki puluhan pegawai dengan omset usaha mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Awalnya, Dea hanya membantu ibunya menjual koleksi batiknya, namun ketertarikannya pada batik berkembang hingga Dea pun akhirnya berinisiatif mengoleksi batik dari berbagai daerah. Batik-batik lama yang sudah tidak terpakai kemudian ia kreasikan dengan berbagai motif batik lainnya, menjadi sebuah desain pakaian batik yang indah dan bernilai jual tinggi. Sebagai generasi muda, Dea tentunya sudah terbiasa menggunakan media sosial. Ia kemudian memanfaatkannya untuk memasarkan produk batiknya. Terbukti, langkah yang diambilnya efektif, karena produknya kini cukup dikenal dan berdampak pada jumlah pesanan yang terus bertambah. Untuk bisnis ini sendiri kedepannya ingin lebih bisa memberdayakan orang lebih banyak lagi, dan juga terutama untuk orang-orang dengan yang spesial. Saya ingin usaha ini bisa memberdayakan mereka. Kini, di bawah brand batik Kultur by Dea Valencia, gadis yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana di usia 18 tahun ini masih ingin terus mengembangkan bisnisnya. Baginya, kesempatan yang ia dapatkan saat ini merupakan salah satu jalan meraih mimpi-mimpinya untuk membantu sesama. Nah, Lia, semua kami di sini dan penonton di rumah pasti ingin tahu dari mana ide untuk membuat aksesoris seperti ini muncul, dan kemudian bagaimana sampai Lia yakin bahwa ini bisnis yang menarik. Awalnya banget karena anak desain itu kan suka sekali memakai sesuatu yang unik dan nggak pasaran. Tapi karena tugas kita menumpuk, waktu jalan-jalan pun terbatas sekali. Ya udah, akhirnya saat itu mulai dari awal bikin pin, bergambar, berkembang, gelang, dan lain-lain. Dan ternyata responnya positif. Akhirnya kita buat juga sepatu lukis, baju lukis, tas lukis. Yang mereka daripada duduk yang bengong-bengong, akhirnya kita ajak untuk gambar. Dan akhirnya itu malah berkembang, tertarik, dibesarin. Itu pada awalnya. Awalnya, itu berarti berkembang di lingkungan kampus waktu itu ya? Iya. Tapi kemudian berkembang keinginan berbisnis ini untuk membantu orang tua ya, ibu ya? Iya, membantu mama. Mana mamanya? Itu. Oh iya, mama ada di sini. Keadaan ekonomi mulai goyang, terus usia sudah mulai 50 lebih juga. Akhirnya aku cuma berpikir gimana caranya bisa menghasilkan untuk diri sendiri dulu, setidaknya untuk membiayai tugas akhir sendiri. Itu sih target karena utamanya. Lia waktu itu ditinggal papa ya, waktu masih kecil ya? Iya. Jadi mama single parent. Single parent. Ada inisiatif membantu mama meringankan beban untuk ekonomi keluarga. Iya.
Nah, produk apa yang pertama kali dibuat waktu di kampus? Gelang dan kalung. Oke. Terus harga jualnya berapa waktu itu? 3.000 sampai 35.000. Oke. Dari mana modalnya? Dari uang jajan yang dikumpulin. Jadi, ini menarik. Uang jajan yang dikumpulin bisa jadi modal bisnis ya. Jangan dihabisin anak-anak. Dea, dari mana gagasan untuk membuat batik dengan model begini? Jadi awalnya mulai jualan itu bukan jualan baju ya. Mulai jualan itu adalah jualan kain. Saat itu tahun 2011 saya masih kuliah di Tangerang kebetulan. Nah, ibu saya itu koleksi batik yang namanya batik lawasan. Dimana koleksi itu akhirnya kebanyakan dan beliau minta tolong ke saya untuk bantuin dong jualin. Waktu itu saya masih kuliah kan bingung kan, nah loh jualin kemana? Akhirnya saya cari media yang paling gampang, paling simpel dan yang pasti gratis, yaitu online. Menurut saya, seorang penjual itu harus menguasai secara ekstensif produk yang dijual. Nah, dari situ saya mulai belajar mengenai batik. Lawasan. Mana sih batik lawasan? Mana sih yang bagus? Mana sih yang langka? Oh, yang ini kalau gini buatan tahun berapa? Saya mulai belajar kayak gitu. Nah, dari situ mulai seneng. Namanya batik lawasan itu batik antik ya. Namanya barang antik itu biasanya sifatnya adalah one of a kind. Kalau ada satu dijual ya mau beli lagi ya belum tentu ada. Dapat. Nah, dari situ mulai nih pengennya beli mulu nggak mau jualan. Yang mana sayang, mungkin ya? sayang, soalnya kalau jual belum tentu dapat lagi kan. Akhirnya dari situ mulai ada ide untuk memanfaatkan kain lawasan juga yang kondisinya tidak sempurna atau udah cacat-cacat gitu. Mulai saya kombinasikan dengan bahan-bahan lain seperti denim, wool, jadi baju. Tunggu dulu. Dea tadi jurusan apa? Sistem informatika. Gak nyambung ya. Lalu apa manfaatnya ilmu yang dipelajari di bangku kuliah? Banyak banget kan, menurut saya ya? Banyak ya. sistem itu kan adalah sesuatu yang harus diaplikasikan kan. Nggak bisa sistem itu stand alone, nggak dipakai, dia harus diaplikasikan ke bisnis atau usaha. Sedangkan saya sendiri, satu kan pasti jualannya online kan pasti butuh sistem untuk melakukannya. Selain itu karena memang dari awal untuk saat ini dari kain putih sampai jadi kami melakukan produksi sendiri dengan kemitraan dengan orang dengan pengrajin kami juga, maka kami juga membutuhkan suatu sistem untuk production cycle-nya. Jadi jelas ini barang pesanan siapa. Karena memang saat ini produksi setiap bulannya sudah hampir 1.000 piece. Jadi itu sistem sangat-sangat membantu dalam pelaksanaannya. Oh, jadi ada manfaatnya sekolah ya? Banget. Sebenarnya kalau cowok yang sekarang udah banyak yang pede, memakai banyak warna, mereka bisa pakai ini bang. Ah, jangan gitu.